Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan melakukan ibadah doa pada hari ini. Kita punya Allah, punya Tuhan yang sungguh luar biasa, tidak ada bandingannya. Oleh sebab itu, mari kita naikkan pujian bagi Dia, bermazmur bagi Tuhan selama kita hidup. Biarlah apa yang kita naikkan bagi Tuhan itu didengar manis bagi Tuhan. Manis kau dengar. Ya Tuhanku, haleluya. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan bagimu Tuhan. Nyanyian pujian Haleluya. dan pengagungan kepadamu. Biar manis kau dengar Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Ya Tuhanku, Ya Tuhanku, kami mau bernyanyi bagimu Tuhan. hendak bernyanyi bagimu Selama kami hidup Tuhan. selama ku hidup. Oh ya Allahku, Ya Allahku, aku mau bermazmur bagimu. aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biar manis kau dengar Tuhan. Biarlah Haleluya. Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi, inilah yang ku renungkan Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Manis kau dengar Tuhan. Manis Haleluya. Haleluya. manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu.
Kami rindu mengagungkan Engkau Tuhan, kami rindu menyembah Engkau, kami rindu memuji, memuliakan nama-Mu yang kudus. Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan, kami muliakan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, saat ini kami datang kepadamu. Kuduskan kami, layakkan kami di hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah puji-pujian yang akan kami naikkan, yang akan kami nyanyikan, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kami semua diberkati dalam kami memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong ibadah doa kami. Biarlah Tuhan hadir, Tuhan mengurapi setiap kami semua ya Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Karena kita punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa, tidak ada tandingannya di dunia ini. Haleluya. Allah mana seperti Allahku. Kita naikkan pujian. Haleluya. Seperti Allahku, Tuhan mana seperti Tuhanku. Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Allah mana seperti Allahku. Allah mana seperti Allahku. Haleluya. Tuhan mana seperti Tuhanku. Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Tuhan Allah di tengah kita, Dia sungguh besar. Haleluya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Haleluya. Tuhan Allah di tengah kita. Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Haleluya. Tak ada yang sama seperti Yesus. Tidak ada yang sama. Haleluya. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Yesuslah juru selamat, penolong kita semua sepanjang jalan hidup. Tak ada yang sama seperti Yesus. Tak ada yang sama. Tak ada yang sama.
besar, Yesus yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Karena kebesaran Tuhan dalam hidup kita, karena kebaikannya, Dia berikan kasih setianya, Dia berikan kebaikan bagi kita. Semuanya jauh lebih tinggi dari langit biru, jauh lebih dalam dari lautan. Haleluya. Puji Tuhan. Kasih setia Tuhan sungguh ajaib, sungguh luar biasa dalam hidup. Kasih setiamu yang kurasakan. Mari kaum wanita, naikkan pujian ini terlebih dahulu. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Mari kaum pria bersama-sama, berkat-Mu yang telah kuterima. Berkat-Mu yang telah kuterima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya sama-sama. Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan, dari biji matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita siapkan kehidupan kita untuk kita terima firman Tuhan malam hari ini. Firman itu yang kita perlukan sebagai kekuatan, pegangan dalam hidup kita selanjutnya. Kita punya Yesus yang luar biasa, Yesus penyelamat kita. Tidak ada yang seperti Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. mari saya ajak kita semua naikkan tangan kita. Haleluya. Dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar
Haleluya. Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau setiap hari. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan setiap hari karena keajaiban kasih-Mu. Selamanya kami kasih Engkau Tuhan. Oh haleluya. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari sekali lagi nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu Tuhan. Engkau Allah, Engkau Tuhan yang luar biasa. Apabila Engkau berkata Tuhan, Engkau akan menggenapi setiap janji-janjimu. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Allah yang hebat seperti Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami memuji Engkau, kami membesarkan Engkau. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Hari lepas hari boleh kami mengalami kuasa Tuhan yang begitu besar kami rasakan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa-Mu Tuhan terus mengalir dimanapun kami berada Tuhan. Setiap kami boleh merasakan jamahan Tuhan lewat setiap firman, kata-kata yang diberikan Tuhan bagi setiap kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti lebih dalam lagi Tuhan mengenai firman-Mu Tuhan. Bisa menguatkan kami, menegur kami Tuhan, mengingatkan kami Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati Tuhan, hamba Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita akan kembali mendapatkan berkat dari kebenaran firman Tuhan yang akan selalu menjadi kekuatan dan penuntun di dalam kehidupan kita. Sebelum kita berdoa tentunya kita akan mendengarkan suara Tuhan. Karena di dalam doa-doa kita harus tahu apa yang akan kita naikkan kepada Tuhan. Dan suara Tuhan yang akan kita dengar pada malam hari ini pasti akan menuntun kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Puji Tuhan. Saya ajak kita semua untuk membuka Alkitab kita di dalam Kitab Ayub pasal yang ke-38. Ayub pasal yang ke-38. Ayub pasal 38 ini merupakan bagian dari jawaban Tuhan kepada Ayub, ya. Saudara lihat di atas judul perikop pasal 38 di Alkitab kita di sana ditulis jawab Tuhan kepada Ayub. Dan judul perikop dari Ayub pasal 38 ini adalah kekuasaan Tuhan di alam semesta, ya. Setelah sekian lama Ayub berkeluh kesah, setelah sekian lama Ayub bertanya-tanya kepada Tuhan, akhirnya Tuhan menjawab Ayub. Kita lihat dulu, sedikit mundur ke belakang ke dalam pasal 23, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Tetapi Ayub menjawab, kita lihat judul perikopnya, Ayub ingin membela diri di hadapan Allah. Ayat yang pertama dari pasal 23, tetapi Ayub menjawab, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan, tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Setelah ada di dalam penderitaan sekian lama, Ayub bertanya-tanya. Ayub berkeluh kesah kepada Tuhan. Dan akhirnya di dalam pasal yang ke-38 ini Tuhan menjawab Ayub, ya. Ayub mencari jawaban Tuhan, bertanya atas apa yang menimpa dirinya. Saya ajak kita lihat dulu ke dalam pasal yang ke-16, ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Ayub pasal 16 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Tetapi sekarang ia telah membuat aku lelah dan mencerai-beraikan segenap rumah tanggaku. Sudah menangkap aku, inilah yang menjadi saksi, kekurusanku telah bangkit menuduh aku. Murkanya menerkam dan memusuhi aku, ia menggertakkan giginya terhadap aku. Lawanku memandang aku dengan mata yang berapi-api. Mereka mengangakkan mulutnya melawan aku, menampar pipiku dengan cercaan dan bersama-sama mengerumuni aku. Ayat yang ke-12 Ayub katakan, aku hidup dengan tentram, tetapi ia menggelisahkan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup Ayub sebelum ia menderita itu sangat nyaman. Boleh dikatakan hidup yang enak. Ayub hidup berkelimpahan harta, Ayub hidup aman, tentram, tidak ada penderitaan. Tetapi ketika Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi di dalam hidupnya, tentu dia bertanya-tanya, mengapa hal itu terjadi? Mengapa penderitaan itu Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupannya, ya? Di dalam ayat yang ke-17 Ayub katakan, sungguh pun tidak ada kelaliman pada tanganku dan doaku bersih. Sebagai orang yang hidup saleh, orang yang dikatakan jujur, orang yang hidup takut akan Tuhan, Ayub merasa tidak bersalah. Ayub merasa dia tidak berhak, tidak pantas untuk mengalami penderitaan. Ayub merasa bahwa hidupnya sudah benar di hadapan Tuhan. Dan hidup benar itu tentu diterjemahkan sebagai hidup yang akan menerima kenyamanan, hidup yang enak, hidup yang lurus-lurus saja, tidak ada ujian, tidak ada tantangan. Karena Ayub merasa hidupnya benar di hadapan Tuhan. Ya,
Kalau saudara lihat di dalam Ayub pasal yang ke-1, Ayub dikatakan sebagai orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang hidup takut akan Tuhan. Tetapi pun ternyata tidak menghindarkan dia dari penderitaan. Kita lihat dulu ke dalam pasal yang ke-13. Ayat yang ke-18, Ayub katakan, "Ketahuilah, aku menyiapkan perkaraku, aku yakin bahwa aku benar." Ayub yakin bahwa dia sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-23 dari pasal yang ke-13. "Berapa besar kesalahan dan dosaku, beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu." Ayub merasa bahwa penderitaannya adalah karena dosanya, karena kesalahannya. Penderitaan yang Ayub alami membuat nilai-nilainya, membuat pemahamannya tentang hubungannya dengan Allah runtuh seketika. Penderitaan Ayub bukan hanya karena apa yang dia alami, bukan hanya karena hartanya lenyap, anak-anaknya lenyap semuanya. Tetapi lebih kepada mengapa Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi di dalam kehidupannya. Dan mengapa Tuhan diam, mengapa Tuhan tidak bertindak, mengapa Tuhan biarkan Ayub ada di dalam penderitaan. Itulah yang menjadi pergumulan batin Ayub kepada Tuhan. Ya. Dan pertanyaan-pertanyaan ini, pertanyaan atas penderitaannya, mengapa semua hal itu terjadi di dalam hidupnya? Karena dia merasa benar. Dia ingin membela perkaranya di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan diam. Tuhan tidak melakukan apa-apa. Dan Ayub merasa Tuhan meninggalkan dia. Di dalam pasal yang ke-23 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa dia putus asa. Pasal yang ke-23 ayat 16, "Allah telah membuat aku putus asa, yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar." Ayat ke-8 dan ayat ke-9 Ayub katakan, "Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia." Ayub merasa Tuhan meninggalkan dia. Tuhan tidak menjawab pertanyaan-pertanyaannya, Tuhan tidak menjawab kegelisahannya, Tuhan tidak bertindak. Ya. Inilah yang Ayub rasakan tentang penderitaannya. Jadi pergumulan batin Ayub lebih kepada mengapa Tuhan biarkan dia, mengapa Tuhan tidak jawab pertanyaan-pertanyaannya. Sebagai orang yang dikatakan saleh, orang yang jujur, orang yang hidup takut akan Tuhan, pemahaman Ayub tentang hubungannya dengan Tuhan, dengan berpikiran sempit, Ayub berpikir bahwa dengan hidup saleh, dengan hidup jujur dan takut akan Tuhan, Tuhan akan selalu menolong dia. Tuhan tidak akan mengizinkan hal yang buruk terjadi di dalam hidupnya. Tuhan tidak akan izinkan penderitaan datang di dalam kehidupannya. Tetapi itu sesuatu yang salah di hadapan Tuhan, ya. Satu pengertian yang salah antara hubungan manusia dengan Tuhan. Dan di dalam ayat yang di dalam pasal yang ke-38 Tuhan menjawab Ayub, ya. Tuhan menjawab Ayub di dalam badai, menunjukkan kemurkaan Tuhan, kemarahan Tuhan. Sebagai orang yang berhikmat, ya. Sebab di dalam pasal 34 ayat yang kedua, Elihu, salah satu sahabat Ayub yang termuda, memanggil Ayub dan sahabat-sahabatnya sebagai orang yang berhikmat dan berakal budi. Ya. Tentu dengan hikmatnya Ayub menjalani hidup sebagai orang yang saleh. Dia mempunyai cara-cara berpikir sendiri, dia membangun nilai-nilai di dalam kehidupannya. Tetapi ketika Tuhan izinkan penderitaan, segala sesuatu yang dia bangun selama hidupnya runtuh seketika. Dia bertanya-tanya, ada kegelisahan, ada pergumulan batin di dalam kehidupannya. Dan pada akhirnya Tuhan menjawab Ayub. Kita lihat ke dalam pasal yang ke-38 ayat yang pertama. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub.
Tetapi jawaban Ayub, pertanyaan-pertanyaan Ayub ini dijawab oleh Tuhan dengan pertanyaan-pertanyaan kembali. Ya. Dalam ayat kedua dan ayat yang keempat, Tuhan katakan, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Ayat yang keempat, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Justru Tuhan bertanya kepada Ayub, siapakah dia yang patut mempertanyakan keputusan-keputusan Allah? Siapakah diri Ayub sehingga dia berhak untuk menggugat Allah? Di dalam Ayub pasal yang ke-23, kembali ke dalam ayat yang ke-6, Ayub katakan, sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Ayub merasa dia berhak menggugat Allah. Ayub merasa dia berhak untuk mempertanyakan keputusan-keputusan Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi dengan sangat tegas Tuhan menjawab, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kita mungkin mempertanyakan keputusan Tuhan. Tuhan, mengapa ini terjadi? Tuhan, mengapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Tuhan, mengapa Engkau izinkan penderitaan datang? Tuhan, mengapa Engkau izinkan sesuatu terjadi di dalam dunia ini? Sesuatu yang tidak menyenangkan bagi umat manusia ciptaan Tuhan. Ya. Kita sering bertindak seperti Ayub. Merasa hidup benar, merasa tidak bersalah, merasa sudah hidup seturut dengan kehendak Tuhan sehingga kita berpikir bahwa kita tidak layak, tidak patut untuk menerima penderitaan di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita lihat jawaban-jawaban Tuhan kepada Ayub di dalam pasal ke-38 ini, justru di sanalah Tuhan menunjukkan kepada Ayub siapa Allah, siapa Tuhan, dan siapa diri Ayub. Saudara, semakin kita mengenal Tuhan, maka kita akan semakin tahu juga siapa diri kita. Berbanding lurus. Artinya semakin kita tahu siapa Tuhan, semakin kita tahu diri. Dan hasilnya adalah berbanding terbalik. Semakin kita mengerti, semakin kita mengenal kemahakuasaan Tuhan, semakin kita mengenal kebesaran Tuhan, semakin kita akan merasa kecil di hadapan Tuhan. Amin. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Siapakah manusia? Siapakah Ayub di hadapan Tuhan yang dapat menggugat perkaranya, yang dapat membela diri di hadapan Tuhan, yang berhak untuk mempertanyakan keputusan-keputusan Tuhan? Kita manusia tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Amin. Mazmur 104 ayat 30 dan ayat yang ke-31. Mazmur 104 ayat 30 dan ayat 31. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Tuhan kita Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Saudara bisa bilang amin? Ya. Dari Mazmur pasal 104 ini jelas di dalam judul perikop dari pasal ini dikatakan kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Itulah yang Tuhan tunjukkan kepada Ayub di dalam pasal yang ke-38. Tuhan tunjukkan, Tuhan nyatakan kemahakuasaannya. Tuhan menjawab segala kegelisahan Ayub dengan menyatakan siapa dirinya. Dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang besar sehingga manusia itu tidak ada bandingannya di hadapan Tuhan. Manusia itu kecil di hadapan Tuhan. Ketika kita melihat kebesaran Tuhan, ketika kita melihat kemahakuasaannya melalui segala ciptaannya. Melalui apa yang Tuhan lakukan, melalui apa yang Tuhan ciptakan di dalam dunia ini. Maka kita akan merasa semakin kecil di hadapan Tuhan. Kita tidak punya hak untuk mempertanyakan apa yang Tuhan jadikan, apa yang Tuhan izinkan terjadi, termasuk penderitaan yang kita alami. Ya.
termasuk penderitaan yang kita alami. Saudara, mungkin akhir-akhir ini banyak di antara kita yang juga mengalami apa yang Ayub rasakan. Ada pergumulan batin tentang hubungan kita dengan Tuhan. Kita merasa kita sudah hidup benar, kita merasa kita sudah melakukan kehendak Tuhan, tetapi toh Tuhan tetap izinkan masalah ujian datang di dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita melihat betapa besarnya Tuhan yang kita sembah. Betapa agungnya Allah yang kita layani itu. Sehingga Dia berhak untuk melakukan apa yang menjadi keinginan hatinya. Apa yang dikatakan di dalam Mazmur 104 ayat 31 tadi. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Haleluya. Lewat perbuatan tangan Tuhan, lewat kemahakuasaan Tuhan, kita akan merasa kecil di hadapan Tuhan. Ya. Efesus 3 ayat 20 dan 21. Efesus 3 ayat 20 dan ayat 21. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Saudara, ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita, jauh sebelum itu terjadi, Tuhan sudah menyiapkan solusi bagi kita semua. Tetapi Tuhan mau kita mengenal Dia lebih dalam lagi. Tuhan mau kita mengenal Dia supaya kita merasa kecil di hadapan Tuhan. Sehingga kita tidak sombong, sehingga kita tidak angkuh. Ketika Tuhan izinkan penderitaan datang di dalam kehidupan kita, kita akan merasa membutuhkan Tuhan. Berapa banyak orang-orang di dalam dunia ini yang memiliki kekuasaan. Berapa banyak orang-orang di dalam dunia ini yang memiliki harta yang banyak, tetapi adakah satu di antara mereka yang dapat menghentikan apa yang terjadi di dalam dunia akhir-akhir ini? Tidak ada, bukan? Karena hanya Dia, Allah kita yang berkuasa. Haleluya. Siapa kita manusia? Di dalam Ayub pasal 22, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Apakah manusia berguna bagi Allah? Jawabannya apa? Tidak. Orang yang berakal budi hanya berguna bagi dirinya sendiri. Apakah ada manfaatnya bagi yang maha kuasa kalau engkau benar? Atau keuntungannya kalau engkau hidup saleh? Tidak ada, ya. Tidak ada gunanya bagi Allah. Itu semua hanya berguna bagi diri kita sendiri. Kebenaran, hidup saleh, hidup jujur, takut akan Tuhan, itu berguna untuk diri kita, ya. Oleh sebab itu, saudara, kita ini bukan siapa-siapa. Kita ciptaan Tuhan, tetapi Tuhan mau kita juga menyadari betapa besar dan kuasanya Allah kita itu. Allah yang transenden, Allah yang tidak dapat dipahami dengan akal pikiran manusia. Allah yang tidak dapat kita ukur dengan ukuran manusia. Karena begitu terbatasnya kita, dengan keterbatasan kita, kita tidak dapat mempertanyakan apa yang Tuhan hendak lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita berserah total kepada Tuhan. Kita berserah karena merasa begitu kecilnya kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita mau berserah kepada Allah yang maha kuasa itu. Allah yang besar itu. Allah yang menciptakan seluruh isi dunia ini. Haleluya, puji Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, mari kita jalani hidup kita ini di hari-hari yang ke depan dengan melihat kekuasaan dan kebesaran Tuhan. Semakin kita tahu akan kekuasaan dan kebesarannya, semakin kita tahu bagaimana kita harus menghadapi hari-hari ini. Kita bukan menggugat Tuhan, kita tidak mempertanyakan mengapa ini terjadi, mengapa Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi, mengapa penderitaan ini datang di dalam kehidupan umat manusia.
Tetapi semua itu dapat terjadi karena Dia Allah. Dia Allah, Dia dapat melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak-Nya. Dan sebagai umat manusia ciptaannya, kita hanya dapat berserah dan menjalankan kehidupan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Bukan mempertanyakan, bukan menggugat Tuhan, bukan membela hak-hak kita. Tetapi mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mengakui betapa berkuasanya Dia. Betapa kecilnya diri kita di hadapan Tuhan. Saudara bisa mengambil sikap duduk atau berlutut, tetapi yang penting hati kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Allah kami, Tuhan kami, berlayaklah Engkau, memegang kemuliaan, Hormat dan kuasa. Haleluya. kuasa. Engkau yang jadikan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Sekaliannya ada dan dijadikan, Engkaulah ya Tuhan. Datang kepada Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Dia Allah yang berkuasa, Allah yang berhak untuk mengatur seluruh kehidupan di dalam dunia ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Memegang kemuliaan, hormat dan kuasa. Engkau yang jadikan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Sekaliannya ada dan dijadikan, Engkaulah ya Tuhan. Allah kami, Sembah Dia Allah, Allah yang maha kuasa, Allah yang menjadikan segala sesuatu di dalam dunia ini. Allah yang menjadikan saya dan saudara. Haleluya. memegang kemuliaan, hormat dan kuasa. Engkau yang jadikan segala sesuatu
Allah yang Maha Kuasa. Haleluya, haleluya. Betapa kecilnya kami di hadapan Engkau Tuhan. Betapa terbatasnya kami Tuhan. Tetapi Engkau Allah yang tidak dapat kami jangkau dengan akal pikiran kami, yang tidak dapat kami pahami dengan akal budi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami merendahkan diri kami di hadapan Engkau. Haleluya, haleluya. Segala sesuatu terjadi atas seizin-Mu Tuhan, atas perkenanan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini yang kami percaya Tuhan. Haleluya, haleluya. Betapa besarnya kuasa, betapa ajaibnya Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Izinkan Tuhan berdaulat atas hidupmu. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 Allah yang berkuasa, memegang kekuasaan atas dunia ini Tuhan, atas hidup kami Tuhan. Allah kami, Tuhan kami, berlayaklah Engkau. Jadikan segala sesuatu. Engkau yang jadikan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segalanya ada
Naikkan pujian ini menyatakan betapa berkuasanya Dia di dalam kehidupan kita. Dia Allah yang melakukan segala sesuatu karena Dia Tuhan. Dia Tuhan yang berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Amin, haleluya, haleluya. Allah kuasa Sembah Tuhan, sembah Dia Allah yang Maha Kuasa. Segala perkara terjadi karena kehendak Tuhan, atas seizin Tuhan. Tidak ada satu perkara pun yang jadi tanpa seizin Dia Tuhan. ciptakan seisi Haleluya, atur haleluya. segala masa. Haleluya, Maha Kuasa. haleluya, haleluya. Ketika kami melihat kebesaran-Mu Tuhan, betapa kecilnya kami Tuhan, betapa terbatasnya kami di hadapan Engkau. Haleluya, haleluya. Ampuni keangkuhan kami Tuhan. Haleluya. Ampuni kesombongan kami manusia. Yesus, Engkau Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau Tuhan. Tanpa Engkau yang menjadikan kami, tanpa Engkau yang membentuk kami Tuhan, maka kami bukan siapa-siapa Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya.
Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Allah yang berkuasa, yang berdaulat. Lakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak-Mu. Haleluya. Inilah hidup kami Tuhan. Lakukanlah yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Ini yang kami pegang Tuhan. Ini yang mau kami lakukan Tuhan. Ini yang kami percaya Tuhan. Haleluya. Serahkanlah diri-Mu dalam rencananya. Biar Tuhan lakukan kehendak-Nya. Serahkanlah diri-Mu dalam rencananya. Biar Tuhan lakukan kehendak-Nya. Serahkanlah diri-Mu dalam rencananya. Biar Tuhan lakukan kehendak-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Oh, ajaib Engkau, Allah yang berkuasa, Allah yang sungguh heran. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, ya Mas. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang sudah menjadikan kami, menjadikan seluruh isi dunia ini. Dan Engkau Allah yang bertanggung jawab Tuhan atas hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami menyadari Tuhan betapa terbatasnya kami. Dengan akal pikiran kami, dengan hikmat manusia kami tidak dapat memahami jalan-jalan Tuhan. Tetapi melalui firman Tuhan, kami percaya bahwa Allah yang menciptakan kami dan seluruh isi dunia ini adalah Allah yang berkuasa. Dan Engkau berdaulat penuh atas hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan ingin kami menyerahkan segenap kehidupan kami dengan rela hati Tuhan kepada Engkau. Supaya Tuhan dapat menuntun jalan kami, supaya Tuhan dapat membentuk kehidupan kami lebih hari lebih indah lagi, lebih hari lebih menyenangkan hati Tuhan. Menjadi ciptaan yang baru, menjadi ciptaan yang berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami sadari Tuhan kami terbatas, tetapi Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan tidak terbatas, kuasa-Mu Tuhan sungguh ajaib. Heran dan ajaib Tuhan yang kami sembah. Oleh sebab itu Tuhan, tidak ragu-ragu kami untuk menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang mengatur hidup kami Tuhan. Engkau yang mengatur jalan-jalan kami. Engkau yang mengatur seluruh isi dunia ini Tuhan.
Oleh sebab itu Tuhan, pimpinlah langkah kami setiap hari. Berikan hati yang rela bagi kami Tuhan untuk Tuhan atur. Berikan hati yang menyerah, berserah kepada pimpinan Tuhan. Setiap hari Tuhan, kami sungguh menyadari apapun yang terjadi di dalam hidup kami, semua terjadi karena kehendak dan seizin Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang terjadi tanpa perkenanan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, inilah hidup kami. Kami serahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Jadilah seturut kehendak-Mu Tuhan. Kalau jalan kami mulai menyimpang dari jalan Tuhan, biarlah Tuhan tegur kami Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami. Ketika kami mulai kehilangan sukacita, ketika kami mulai kehilangan damai sejahtera, di sanalah kami tahu Tuhan bahwa kami sudah menyimpang dari jalan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pegang tangan kami, tuntunlah setiap langkah kehidupan kami, sehingga damai sejahtera, sentosa selalu ada di dalam kehidupan kami. Haleluya. Tuhan Yesus berkati umat-umat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah doa pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, lewat puji-pujian yang dinaikkan, lewat firman Tuhan, lewat doa yang sudah kami naikkan Tuhan, kami semua sudah menerima berkat yang indah dari Tuhan. Berkat-berkat rohani di dalam kehidupan kami yang selalu menguatkan iman percaya kami Tuhan. Ketika kami menghadapi ujian, maka kami tahu firman-Mu selalu berbicara. Engkau selalu hadir lewat suara-Mu Tuhan. Engkau selalu hadir bagi kami semua di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya apapun yang kami hadapi saat ini, ujiankah, masalah kehidupankah Tuhan, semuanya itu Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ke dalam tangan Tuhan yang ajaib, kepada Tuhan yang berkuasa itu kami serahkan seluruh hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, segala ujian, masalah, tantangan kehidupan yang kami hadapi saat ini, kami boleh lalui bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu, besar dan berkuasa sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami terima berkat Tuhan dengan mengucap syukur. Haleluya, amin.